kelas BDP 1E. Ingin menyampaikan hasil presentasi saya mengenai identitas nasional. Adapun pengertian identitas nasional, yakni merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain. Adapun faktor pembentuk identitas nasional, yakni primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Yang pertama, primordial. Kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua, sakral. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat. Yang ketiga, tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. Yang kelima, sejarah. Prinsip yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri ke dalam satu bangsa. Yang keenam, perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi atau industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh, kelembagaan. Yang berperan dalam mempersatukan bangsa adalah lembaga-lembaga pemerintah dan politik seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Adapun bentuk identitas nasional Indonesia meliputi bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia. Yang satu, bendera negara yaitu sang merah putih. Warna merah berarti berani, warna putih berarti suci. Warna merah berarti berani yang melambangkan tubuh manusia, putih berarti suci yang melambangkan jiwa manusia. Kebudayaan saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia. Bendera sang merah putih dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Yang kedua, bahasa negara Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari rumpun Melayu yang tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Yang ketiga, lembaga lambang negara, burung Garuda Pancasila, dan simbol-simbol Pancasila. Yang pertama, lambang negara Garuda Pancasila. Jumlah helai bulu pada tiap sayap 17 helai. Pada ekor 8 helai. Kecil di bawah perisai 10 helai, kecil di leher 45 helai. Simbol-simbol Pancasila. Yang pertama, bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin, persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman pada tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan untuk pertama kali sebagai lagu kebangsaan negara. Yang kelima, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar negara rakyat Indonesia dan identitas nasional. Yang keenam, budaya daerah. Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang berjumlah 1.340 suku bangsa. Jumlah bahasa yang ada di Indonesia berjumlah 724 bahasa. Jumlah budaya yang ada di Indonesia berjumlah 7.241 karya budaya, dan jumlah ras di Indonesia ada 4, yaitu Papua, Melanozoid, Negroid, Wedoid, dan Melayu Mongoloid. Jadi kesimpulannya yaitu karakteristik Indonesia, kita terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami apa itu makna dari karakteristik negara Indonesia, salah satunya dengan cara mengetahui jati diri negara Indonesia beserta bagaimana identitas atau ciri khas masyarakatnya. Sekian hasil dari presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq.